Baik, Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi diskusi. Tadi pemateri atau Bapak dan Ibu kita mendengarkan bersama poin-poin yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu rekan di lingkungan masing-masing. Begitu ya. Nah, mungkin ada yang perlu diperjelas, mungkin ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, inilah saatnya. 1 jam ke depan. Suster, bruder, frater juga ada tadi, teman-teman muda dan Bapak Ibu. 1 jam ke depan kita punya waktu. Jadi sebetulnya kalau dilihat sampai jam 1.15 Bapak Ibu ya. Oh ya, tadi kita memang ada beberapa titik yang kita lebih panjang ternyata dari alokasi waktu. Jadi mohon kesabaran. Dan setelah diskusi masih akan ada penjelasan tentang tata cara pengumpulan dana APP dan bagaimana setiap wilayah dan lingkungan itu melaporkannya kepada paroki. Itu. Dan yang ketiga, setelah itu nanti akan ditutup, setelah penutupan baru akan dibagikan bahan lembar pertemuan per pertemuan itu nanti juga akan dibagikan beserta dengan amplop APP. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lihat, kalau ternyata diskusi kita sudah cukup, kita tidak perlu sampai 1 jam ke depan. Bapak Ibu, dipersilahkan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin diusulkan mungkin, dipersilahkan. 1 Bapak dari sebelah kiri, Bapak yang kedua, sebentar ya kita minta tolong teman-teman mengantarkan mikrofon. Minta tolong Bapak bersedia menyebutkan nama dan mungkin dari lingkungan atau wilayah Pak ya, supaya kita kenal semua, karena kalau pakai masker kadang-kadang juga tidak mengenali. Bu Eri aja tadi nggak mengenali saya ya Bu ya, udah lama banget nggak ngelihat saya pakai masker, ternyata tambah langsing kata Ibu bilang. Ya, boleh Pak, dipersilahkan. Boleh sambil berdiri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Hertap ya. Mas Hertap ya. Iya, luar biasa Mas Hertap. Nama saya Guru ya, dari lingkungan Santo Paulus, wilayah Bernadette, Santa Bernadette. Sedikit bertanya terkait dengan materi, di mana tadi di awal disebutkan pada halaman 1, saya ngikutin Mas Bayu, pokoknya buka halaman, bukanya tak teguk ini Mas Bayu ini. Halaman berapa Pak? Halaman 1? Ya. Oke. Ya. Proyek Ekaristi terdiri dari 4 bagian. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, ini untuk menjaga pertanyaan isen pas kumpul, kami mohon pencerahannya. Apa sih ritus itu? Nah, gitu sih. Ya, ritus, apaan sih ritus? Baik. Jadi pertanyaannya, apa pengertian ritus, nggih Pak? Iya. Pak Guru luar biasa. Nah, boleh beri masukan? Tadi kan boleh itu masukan. Pertanyaan. Sekarang masukan, monggo ya, Pak. Masukannya begini. Dari yang hadir di sini, suster, bruder, Bapak dan Ibu sekalian, saya hakul yakin bahwa beliau-beliau yang hadir di sini adalah bersemangat akan menerima sosialisasi materi APP, bukan untuk ngantuk. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju Pak, setuju. Nah, untuk itu gimana dengan pertimbangan itu, kalau pemateri kita yang luar biasa bagus-bagus itu gimana kalau dalam semangat gereja sinodal kebersamaan itu menginspirasi saya sebenarnya secara pribadi, gimana kalau setiap kali jangan supaya tidak ngantuk, mari kita ini supaya tidak ngantuk, tidak nih, jadi kesan itu negatif. Saya mengusulkan, yuk kita tingkatkan semangat pendalaman kita. Gimana kalau usul begitu? Terima kasih Pak Hertap, terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu ini buat semangat kita siang ini. Boleh ditampung dulu ya Pak ya, nanti dijawab sekaligus. Pak, mikrofonnya belum ada. Tadi yang pegang mikrofon, yang mengantarkan mikrofon tadi? Oh iya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Sebentar Pak ya. Oke, yuk silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Silakan Pak. Kedengeran suaranya Pak. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para klerus dan kaum presbiterat. Karena mereka lah sumber daripada sakramen Maha Kudus atau perayaan Ekaristi Kudus. Oleh karena itu saya mohon dan hormat bahwa KWI adalah lembaga yang dipimpin oleh Paus sebagai kepala gereja Katolik seluruh dunia. KWI adalah lembaga persekutuan para uskup seluruh Indonesia. Mereka telah bersidang, bersinode, memutuskan, dan hasilnya adalah TPE tahun 2020. Khususnya bagi mereka yang membaca kitab suci, setelah selesai, seruan mereka adalah sabda Tuhan. Di manakah itu bacanya dikehendaki? Yang seharusnya adalah demikianlah sabda Tuhan. Kami umat beriman diajari untuk tunduk kepada perintah gereja, yaitu melalui KWI, bahwa TPE harus dilaksanakan dengan baik dan saksama. Tetapi para pembaca kitab suci hanya sabda Tuhan. Apakah tidak ada keadilan di dalam gereja Katolik? Di dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 1 dikatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Baik. Dan dalam kitab suci Ayub 8 ayat 3 mengatakan bahwa mungkinkah Tuhan membelokkan keadilan? Mungkinkah yang Maha Kuasa membelokkan kebenaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dengan Bapak? Nama saya adalah Kerbulan dari lingkungan Santo Yakobus Sebedeus. Terima kasih banyak Bapak, kita menangkap. Maksudnya adalah ini sebuah saran begitu Pak ya, mengingatkan bahwa kembali ke TPE 2020. Ya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mohon tambahan. Ya, tambahan. Di dalam TPE tahun 2005, Ya. dari KWI memutuskan bahwa hanya Injil dibacakan tanpa bab dan ayat yang dibacakan. Di manakah bacaan yang dikehendaki? Jadi kami umat beriman itu bertanya-tanya, manakah? Hanya disebut inilah Injil suci menurut Yohanes. Oke. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di manakah yang dikehendaki? Dicatat. Terima kasih. Baik, nanti semoga sayangnya Pak Paulus tidak ada, tapi semoga nanti kita bisa mencatat, diusulkan ke seksi liturgi untuk didiskusikan dengan Romo Paroki tentang bagaimana penyebutan pada saat pembacaan perikop kitab suci ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Yang ketiga Pak, dipersilakan. Terima kasih. Jangan lupa nama dan Nama saya Edward Cinaga dari wilayah Pondok Rumput. Dari semua rangkaian yang saya simak dari pagi, tujuannya hanya untuk kita memahami proses daripada Ekaristi ini. Jangan selama ini, memang saya rasakan sekarang, kalau proses dari mulai ritus pertama sampai kedua, ketiga, keempat, baru saya tahu, baru saya mengerti. Ada rupanya rangkaian-rangkaian yang harus kita pahami supaya komuni itu, Yesus itu bersatu dengan kita. Tujuannya semata-mata untuk ke sana, harus kita pahami. Kalau nanti saya jadi fasilitator di IAPP ini, saya ingin tahu dari narasumber, kalau dikatakan firman Tuhan itu dari tadi pembaca kitab firman Tuhan dari perjalanan ke Emmaus, orang lumpuh disembuhkan sampai naik ke atas atap. Nah, pada zaman itu memang kalau orang bawa orang sakit ke atas, karena rangkaiannya itu dari tanah dan mungkin daun-daunannya. Nah kalau sekarang itu kan nggak mungkin kita jabarkan seperti itu. Zaman sekarang orang rangka tapi itu sudah dari besi Pak.
kan begitu Pak. Nah yang saya tanya, bagaimana cara menerangkan kepada umat itu, selain daripada itu, apa yang harus kita jabarkan? Nah itu yang perlu saya, supaya saya nanti juga bisa ada sedikit informasi kepada umat, bisa saya jabarkan, oh seperti ini, zaman sekarang ini, Ya, harus seperti ini menerangkannya. Itu yang saya ingin tahu dari para narasumber. dimengerti. Ya, Dimengerti, Pak terima Ibu. kasih. Yang kedua sebagai usul, kalau di kampung saya Pak, di Haranggaul sana, Danau Toba, kalau saya pulang dari gereja, saya ditanya sama orang tua saya pulang gereja, Edo, nama saya panggilan Edo, apa yang kau bawa dari gereja, apa oleh-olehmu? Saya bingung menjawab itu, tapi dia kasih tahu, oh oleh-oleh yang dari gereja itu, apa yang kau dengar tentang firman Tuhan. Dan selama saya masih di kampung, yang saya bawa itu adalah firman Tuhan dan dijabarkan kepada kehidupan masyarakat di tempat kami. Tapi selama ini itu nggak pernah saya dapat di Katolik Bogor ini. Itu yang jadi maksud saya, bagaimana seorang Romo itu menerangkan, jangan hanya menerangkan secara teoritis kepada kami umatnya, harus menerangkan kepada bagaimana cara kehidupan masyarakat zaman sekarang ini, bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, bagaimana caranya, itu yang kami perlukan. Terima kasih Pak. Dimengerti Pak Edo, Pak Edward Sinaga. Jadi sebetulnya ada dua ya, satu adalah pertanyaan atau minta saran bagaimana mengolah konteks kitab suci itu untuk di zaman sekarang pada saat dijelaskan ke umat. Yang kedua lebih kepada, ini saran buat Romo nih Pak ya, bagaimana? Oke baik. Bapak dan Ibu ada 3. Kita tahan dulu atau boleh? Boleh ya, tahan dulu. Kita minta respon atau boleh tambah 2 lagi, boleh. Karena supaya waktunya juga efisien pada saat penyampaian. Bapak dulu, setelah itu Ibu ya Bu ya. Silakan Bapak, jangan lupa nama dan... Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, Bruder, Suster, dan Pastor. Nama saya Subiantoro dari wilayah Santo Yohanes Rasul Ciampea. Saya akan menanyakan terutama yang berkaitan dengan bacaan kitab suci, terutama di pertemuan pertama, karena temanya adalah Ekaristi, maka saya sangat tertarik dengan bacaan yang ini ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi sangat jelas sekali bahwa makan tubuh dan darah, terutama yang mungkin saya salah, nggak apa-apa, nanti saya dibantu. Terutama yang terakhir adalah pengampunan dosa itu ditekankan pada darah perjanjian. Pertanyaan saya adalah, kita selalu ketika ke gereja berkomuni itu selalu menerima tubuh Kristus secara aktual. Walaupun sebenarnya diasumsikan bahwa tubuh Kristus yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan saya adalah, dasar hukum mana yang bisa membolehkan bahwa kita hanya terima tubuh Kristus? Apa bedanya ini dengan misa online? Oke, ketika kita misa online, dasar hukumnya adalah kondisi darurat. Tetapi ketika kita terima tubuh Kristus yang kita asumsikan adalah tubuh dan darah,
Padahal kita aktualnya adalah terima hosti yang sudah dikonsekrasikan. Itu saya menanyakan dasar hukumnya di mana. Baik. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih Pak ya. Dasar hukum boleh terima tubuh Kristus dan misa online, begitu ya Pak ya. Nanti mohon direspon. Boleh tadi satu lagi mikrofon sudah dipegang. Bu Eri silakan. Bentar Pak ya. Sebentar. Sip. Terima kasih Bapak Ibu. Ini perwakilan perempuan juga. Pertama saya sebagai istilahnya fasilitator ya sekarang. Merasa bersyukur hadir pada hari ini karena pengayaan banget apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri tadi. Yang selama ini saya tidak tahu secara konsep dan terstruktur tentang Ekaristi itu sendiri. Jadi apresiasi dan salut, persiapannya baik, luar biasa. Jadi saya mau bilang yang nggak hadir rugi banget gitu ya. Tapi pertanyaan saya pertama singkat-singkat aja ya. Tadi karena ini materinya menurut saya berat, bagus tapi berat karena tadi udah namanya puncak ya. Liturgi adalah puncak, Sumber ya, dan puncak. Ya, sumber dari puncak. Jadi itu kan biasanya tuh berat tuh. Naik ke puncak itu berat. Pertama tadi saya mau tanya langsung ke Pak Indra. Tadi ada salah satu slide yang buat saya tuh agak nggak cepat bisa memahami. Udah dikatakan liturgi itu adalah puncak. Liturgi Ekaristi itu ada puncak, dimulai dari persembahan di salah satu slide. Dari rangkaian itu ada puncaknya lagi itu yang saya tangkap gitu. Dan saya tidak terlalu cepat bisa menangkap. Mungkin nanti kalau Pak Indra ketemu bisa dijelaskan. Jadi ini bicara soal ada puncaknya lagi di situ. Nah kalau bisa mungkin dijelaskan, itu satu ya. Yang kedua pertanyaan saya sih singkat, kalau nanti saya memfasilitasi, ini kan materinya aja berat tapi menarik ya. Kisah-kisah Rasulnya menarik, kisah-kisah Santo tadi menarik, kisah kehidupannya menarik, bacaannya juga menarik gitu ya. Tapi juga pertanyaannya tuh banyak gitu ya. Ini pertanyaannya banyak, tadi ada yang sampai 7 gitu ya. Masalahnya kan tema kita hari ini tuh sangat ada yang filosofis gitu ya, konseptual tentang liturgi. Waduh, bagaimana ya mengelaborasi yang 7 itu? Kalau misalnya nggak cukup waktunya, karena kalau mengelaborasi sama umat kan kadang-kadang ya sebagaimana mereka menangkapnya gitu ya. Kalau mereka masih terpikat dengan salah satu topik, kadang-kadang juga jangan cepat-cepat dipindahkan, karena yang penting kan sharing iman di situ ya Bapak. Nah itu bagaimana andai kata tidak bisa mengelaborasi semuanya. Mudah supaya saya tidak merasa harus mengejar target 7-7-nya harus dijawab. Terima kasih. Eri dari Santo Lukas. Ibu Eri dari Santo Lukas, terima kasih. Bapak Ibu boleh ditahan sebentar untuk pertanyaan selanjutnya. Kita boleh bahas dulu Bapak Ibu ya. Bapak pemateri sudah bisa dibagi ya. Mungkin nanti tidak berurutan tidak apa-apa, kita lihat. Yang pertama itu adalah Pak Guru tentang apa itu pengertian ritus. Ya Pak ya. Pengertian ritus, Pak Guru juga yakin bahwa dengan semangat tadi Pak ya, semangat. Dan ada beberapa saran dari Pak Kebulan tadi untuk yang KWI, Pak Edward Sinaga tadi juga sudah dijelaskan cukup jelas pertanyaannya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Guru. Pak Guru ini trainer, jadi tertata banget. Saya tahu Pak Guru ini adalah trainer dari satu perusahaan, saya senang sekali. Makanya tentunya bisa membawa fasilitator di wilayah Santo Bernadette, bisa lebih dikembangin lagi ya. Ya memang di Pak Guru yang pertanyakan itu bisa dilihat di YouTube seminar liturgi yang terakhir, kira-kira 2 bulan yang lalu. Waktu 3 Desember atau 4 Desember lah. Nah itu bisa dilihat di BMV Production ya. Mungkin Komsos bisa membantu untuk memberikan linknya. Itu bagus banget. Jadi itu menunjukkan bahwa ritus ataupun suatu upacara, suatu aturan, satu hierarki. Seperti di buku ini ya sebenarnya satu liturgi ya. Satu katakanlah ritus lah. Gampangannya aturan
Kalau suatu produk aturan pakainya lah gitu ya. Jadi supaya lebih mudah. Saya tahu dan saya merasakan untuk memahami pengertian tadi yang saya bilang ada ekaristi, ada persekutuan, ada keselamatan, ada gereja, itu tiap orang berbeda, tidak sama. Mungkin di sini para fasilitator sudah mengerti ya. Apalagi minggu yang lalu sudah diberikan enrichment dari Pak Fred. Rasanya sangat bagus sekali. Minggu yang lalu diberikan cara-cara termasuk Bu Eri tadi. Bagaimana kalau pertanyaannya ini banyak? Bagaimana sikap posisi daripada fasilitator? Kita ingat aja, fasilitator adalah to simplify, menyederhanakan. Yang rumit menjadi dipahami. Jangan sudah rumit menjadi rumit. Nah, itu memang bagaimana fasilitator mencoba, tentunya jam terbang juga. Oleh sebab itu kami mohon fasilitator tidak ganti-ganti, terus bersama umat. Kalau ada yang baru ajak, tapi Bapak Ibu jangan berhenti, jalan terus ya. Itu kira-kira Pak Guru. Semoga Pak Guru bisa lebih menyenangi, kita sama-sama menyenangi apa ritus pembuka, ritus liturgi sabda, ekaristi, dan ritus penutup. Ya, itu hanyalah pada satu istilah, tapi nanti kalau ada Pak Paulus akan lebih jelas. Karena saya dari seksi kitab suci, jadi mungkin lebih mengarah pada konten daripada kitab sucinya kalau saya. Tapi liturginya nanti mungkin Pak Paulus. Begitu Pak. Yang pertanyaan spesifik ke Pak Indra oleh Bu Eri tadi? Oh iya, saya memang belum menyadari yang puncak tadi, mungkin bisa dilihat, tapi intinya kalau yang puncak itu di punyanya Pak Paulus, puncak ekaristi. Saya lebih mengarah kepada bagaimana ekaristi liturginya ataupun keberadaan kita di misa, kemudian penghayatan, keempat tadi itu, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, sampai ritus penutup, itu menjadi suatu akhirnya membawa kita menjadi umat yang bersekutu, umat yang peduli. Yang tadi dicontohkan adalah di Bojonggede, oh iya ya, saya sudah doa, sudah ikut misa, kalau ada orang terjadi sesuatu, ya saya pedulilah. Nah, itu mungkin merupakan suatu aksi nyatanya ya. Nah, dengan demikian itu menjadi persekutuan gereja yang lebih kokoh. Gereja dalam huruf besar itu adalah persekutuan umat beriman. Tapi kalau gereja huruf kecil, fisik ini dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira gitu Bu Eri, tapi saya bisa merasakan apabila tadi pertanyaannya banyak, jujur kata ini tergantung fasilitatornya. Jadi makanya kita sama-sama belajar sebelum masuk arena, sebelum di samudra luas di lingkungan, kita mesti bikin kerpean. Jadi artinya terpaksa kita bikin coret-coret, oh ini saya penekanannya di sini, waktunya hanya 2 jam. Jam 7 sampai jam 9, berarti saya harus alokasikan waktu seberapa jauh. Ya. Jangan sampai kita bicara kitab sucinya banyak ngalor ngidul kan, lebih dalam lagi gitu, padahal ini AAP itu kitab sucinya ya 40-50% lah. Selebihnya kalau nanti ada bicara mengenai sosial ekonomi, dalam hal ini katekesenya dan sebagainya, nah itu mohon Bapak Ibu juga ditonjolkan. Begitu kira-kira. Baik, Pak Irtab. Terima kasih Pak Pak Indra, Bapak dan Ibu. Kalau Pak Guru tadi, Bapak dan Ibu, berarti ada ajakan sebetulnya. Karena baru-baru ini Paroki Katedral Bogor juga mengadakan seminar. Nah ini atau begini, apa Ibu? Ini Bu? Oh ini, oke. Seminar ekaristinya itu judulnya Ritus per Ritus untuk menghidupi misa. Itu dari Pastor Ariston Situmorang. Beliau adalah ketua, kalau tidak salah ketua seksi liturgi ya di KWI ya. Terima kasih Bu Pris. Bapak Ibu yang masuk di WA Group, nanti panitia akan kasih link YouTube-nya. YouTube-nya itu YouTube-nya Komsos Paroki Katedral. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan, kita bisa tonton ulang lagi. Karena bisa dibayangkan ya, persiapan APP kita akan membahas liturgi. Cocok sekali ditonton lagi YouTube-nya. Begitu Pak? Sip? Boleh ke Mas Bayu Raharjo, respon tadi tentang ada tips nggak
untuk bagaimana perikop kitab suci itu dijelaskan kepada umat dengan konteks yang sesuai dengan saat ini. Silakan Mas Bayu Raharjo. Ya baik, terima kasih Pak Edward ya. Tadi memang secara harafiah yang dilakukan adalah membongkar atap gitu ya. Membongkar atap ya, naik, membongkar lalu menurunkan, kan kira-kira begitu. Itu adalah secara harafiah yang terjadi, apa yang tertulis di teks juga demikian. Tapi sebenarnya yang bisa kita tangkap dari situ adalah konteksnya ketika itu orang ingin bertemu Yesus, ingin si lumpuh ini sembuh, menemui kendala gitu ya. Menemui hambatan, tapi dia tidak berhenti begitu Pak. Nah, kendalanya sekarang bukan berarti kita harus nanti ketemu Romo Paroki harus bongkar atap paroki begitu ya. Tidak demikian, tapi yang kita lakukan ya kita berusaha bagaimana cara bertemu Romo Paroki, tanya ke siapa begitu. Kalau mau penyembuhan ke Romo Yohanes di Cikanyeri gimana ya itu ya mungkin ada cara itu secara itu. Tapi yang ingin disampaikan oleh pesan kitab suci itu adalah ada hambatan nanti ketika kita melakukan transformasi. Ketika kita ingin berubah, kita akan menemui banyak tantangan. Apakah kita berhenti ketika ketemu atap gitu? Apakah kita berhenti ketika ketemu halangan-halangan di depan gitu? Ketika saya mau menjadi orang baik, ternyata diajakin sama temennya, ngapain jadi orang baik? Apakah kita ikut orang jahat? Itu kan tantangan. Ini sebenarnya konteksnya diletakkan seperti itu Pak Edo, yang saya maksudkan begitu. Iya boleh Pak. Tujuannya firman Tuhan itu seperti yang Bapak ceritakan tadi. Bagaimana iman seseorang itu untuk menemui Yesus, seberapa tingkat iman dia supaya dia sembuhkan itu ya Pak? Betul. Oh udah saya mengerti Pak, terima kasih. Iya. Jadi kalau pola pikirnya sudah berubah, apapun tantangannya maju terus gitu ya. Saya akan sampai kepada perubahan yang saya inginkan. Baik. Gitu Sip, dari ya. saya. Ini Pak Edward, Pak Edu. Kalau Pak Subi yang satu lagi. Iya, betul, pertanyaan Pak tadi ya. Oke baik. Satu lagi, silakan Pak. Atau kita bisa Saya tambah dulu yang mengenai kitab suci, karena saya seorang seksi kitab suci harus promosi Pak. Bapak ikutin aja KKS, kursus kitab suci yang sekarang berjalan. Yaitu mengenai kitab hakim-hakim. Tiap minggu, besok mulai minggu yang ngajar Pak Ketua sendiri. Jadi jam 10.30 datang aja di ruang Dewan Paroki. Kenapa demikian? Paling tidak kita dengan selalu belajar pengetahuan kitab suci dan 50%-nya adalah aplikasi diberikan oleh Pak Ketua. Itu bisa mendorong para fasilitator. Jujur aja para fasilitator ini harus terus belajar. Tidak bisa dari sini aja. Terus dikembangkan. Baik keterampilan how to deliver, mungkin yang Sabtu lalu. Yang kedua mengenai pengetahuannya. Ya, sedikit ada pengetahuan kitab suci. Mesti harus ditambah. Jadi kami pun juga terus belajar terus Pak. Baik. Nah itu saran kami. Terima kasih. Ajakan Pak Indra barusan, Bapak Ibu jam 10.30 setiap hari Minggu di ruang seksi yang samping sekretariat yang di bawah kita ini, itu ada kursus kitab suci. Bapak Ibu diundang untuk ikut. Besok pertemuan yang kedua dari 8 pertemuan, materinya kitab hakim-hakim. Pasti jarang kan baca kitab hakim-hakim Bapak Ibu? So don't miss it. Jadi jangan lewatkan besok 10.30. Oke, baik. Nah, kita sampai ke pertanyaannya Pak Subi. Dasar hukum mana yang boleh terima tubuh Kristus dan misa online Pak ya? Pak Bayu, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Subi. Memang umumnya kita menerima hanya tubuh Kristus ya, artinya roti ya. Tapi kenyataan ini tidak dapat kemudian diartikan bahwa penerimaan kita tentang tubuh Kristus itu penerimaan kita tentang Kristus itu tidak lengkap gitu. Nah, di sini saya melihat di Katekismus Gereja Katolik 1390, saya bacakan saja. Karena Kristus hadir secara sakramental dalam setiap rupa itu, maka seluruh buah rahmat Ekaristi dapat diterima
walaupun komuni hanya diterima dalam rupa roti saja. Karena alasan-alasan pastoral, maka cara menerima komuni inilah yang paling biasa dalam ritus Latin. Maka kalau dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menerima tubuh Kristus, menerima roti saja, maka itu sudah mewakili semuanya. Mewakili semuanya artinya bahwa kita sudah menerima Kristus. Begitu Pak. Mungkin menjawab atau mungkin tidak, nanti mungkin bisa dicari lagi mungkin dasar hukum yang lebih pas. Tapi kalau mengacu pada Katekismus Gereja Katolik 1390 berbunyi seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Subi. Begitu. Bapak Ibu, jangan lewatkan, tonton lagi YouTube-nya. Itu di seminar tadi. Itu banyak sekali membahas kitab suci Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada WA group, bisa komunikasi di WA group. Nanti kita bawa siapapun yang bisa menjawab, entah itu Romo, begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Bayu atas referensi dari Katekismus Gereja Katolik. Bapak Ibu, kita boleh, rasanya sudah ya yang sesi pertama tadi sudah terjawab atau sudah dibahas. Kita boleh buka sesi kedua. Bapak yang di tengah, di samping AA, satu. Oh, yang di belakang Mas Andes, satu. Bapak yang pakai baju putih juga. Mic yang ketiga tadi, mikrofon yang ketiga, masih belum ya? Belum ada ya? Oh ya, masih di sini. Baik Bapak. Kita sisi sebelah sini dulu mungkin, 1, 2, 3. Nanti baru kita pindah ke sebelah sini ya. Pak, dipersilahkan nama dan mungkin lingkungan atau wilayah. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya AP Sugiarto dari wilayah Santa Maria. Yang ingin kami tanyakan bahwa setelah kami baca di dalam buku ini ada 4 pertemuan dan ada 4 tujuan, di mana tujuan itu masing-masing berbeda. Antara lain, misalnya ada tujuan supaya umat memaknai, supaya umat memahami, supaya umat menyadari, supaya umat melakukan. Ya, kami mohon berikanlah gambaran atau penjelasan apa yang dimaksud dengan memaknai, memahami, menyadari, ataupun melakukannya. Dan bagaimana caranya untuk semua ini supaya umat benar-benar langsung bisa melaksanakan. Baik. Itu ya. Yang pertama. Yang Silakan. Kedua, ya. Mohon materi yang Bapak-Bapak sampaikan kepada kami semua ini kiranya diberikan kepada kami semuanya supaya kami punya pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan daripada pertemuan kepada lingkungan maupun wilayah. Yes. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih juga Pak Sugiarto. Kita tampung dulu, kita catat dulu. Silakan Pak, sudah pegang mikrofon, silakan Pak. Nama dan mungkin wilayah. Nah, nama saya Pak Stefanus dari wilayah Bogor Barat. Saya hanya pertama tadi pertanyaan Pak Subi ya. Dikatakan kok kita hanya nyambut tubuh, kapan darahnya disambut? Pak, diandaikan dalam tubuh itu sudah ada darahnya. Itu jawaban. Dan ini pertanyaan juga para mahasiswa teologi kepada dosennya. Jawabannya sederhana begitu. Yang kedua, tadi saya nanggapi tadi 3 apa ya? Ada nabi, ada raja, ada imam. Nah, saya sedikit tergelitik dengan tadi dikatakan bahwa imam dalam kita itu imam klerus atau tertabis. Saya pikir bukan itu Pak. Oleh karena itu saya minta Pak Mul berikan teks yang diskusi kami hari pertama itu beri. Di situ jelaskan apa artinya imam itu. Bukan tertabis. Nanti kalau semua tertabis, Bapak-bapak nggak ke gereja Pak. Mimpin misa di rumah saja. Oke? Jadi yang di sini maksudnya tugas imam. Saya bacakan. Nanti boleh dipinjam.
tugas sebagai imam bukan berarti menjadi pastor, imam yang ditadiskan, ya. Tapi tugas sebagai imam adalah tugas menguduskan orang lain, tugas memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan mempererat pertalian antara ciptaan dengan ciptaan. Itu diskusi kami. Kapan Pak Mul kita ngomong itu? Itu yang kedua. Saya mau menegaskan supaya jangan sampai orang nanti salah mengerti. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Maaf ya kalau saya bertanya entar. Silakan Bapak, silakan. Saat mana atau kapan terjadi perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus? Saat mana? Saya tadi iseng tanya itu di antara itu, katanya ada waktu imamnya mengangkat hosti dan piala. Apa benar demikian atau kapan? Itu pertanyaan. Saya bukan ahli liturgi, tapi sedikit mengerti liturgi, Pak. Baik. Kira-kira itu pertanyaannya. Ya. Satu pertanyaan, dua komentar tambahan tadi ya Pak Stefanus, terima kasih. Pertanyaan ketiga. Pak, sebentar Pak ya. Oh, mikrofon sudah di sini. Oke, baik, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bapak Tris dari lingkungan Santo Matius, Bogor Baru. Saya mau menyoroti mengenai partisipasi umat, Pak, Ibu. Jadi sudah berjalan, partisipasi umat ini boleh dikatakan kurang maksimal. Memang umat ini ketika mendekati APP itu informasi pertama yang diterima itu hanya informasi teks. Undangan APP pada hari ini di rumah siapa jam sekian. Itu saja. Bayangkan umat di zaman era sekarang, umat menerima ajakan dalam bentuk teks. Kalau kita lihat di luaran sana, ajakan ke umat di era digital ini sudah sedemikian canggih sehingga bisa lebih menarik banyak umat untuk berpartisipasi. Kalau kita lihat film Avatar, orang baru lihat sepenggal saja isi film Avatar itu, mereka sudah tertarik luar biasa untuk menonton. Nah, ini mungkin saran saya, ini perlu digarap lebih dalam lagi. Bagaimana mengajak umat keseluruhan. Jadi kita ini kan fasilitator, tapi kita akan berhadapan dengan umat. Nah, umat untuk datang, nah itu kayaknya perlu supaya digarap bagaimana caranya itu mengkomunikasikan acara ini. Kan materinya belum tersampaikan, Pak, baru judul. Jadi kita itu barunya menyampaikan judul, menyampaikan event, materinya belum ada. Terus jangan salahkan umat, jangan-jangan kalau umat juga nggak mau datang, wong dia belum jelas sebetulnya apa materinya begitu. Jadi bagaimana menggairahkan umat ini mungkin perlu digarap dengan konten-konten digital. Baik. Nah sekarang kenapa kita kalau dalam seminar ini kenapa kita menggunakan LCD? Kenapa enggak kita gunakan buku saja seperti yang sekarang dipegang oleh fasilitator? Jawabannya jelas. Oh kalau hanya buku saja enggak cukup. Penyampaiannya enggak efisien. Tidak efektif, tidak menyentuh, tidak mempermudah, tidak memperingkas, tidak menimbulkan daya tarik. Tapi ketika fasilitator akan berhadapan dengan umat, fasilitator hanya akan berinteraksi dengan umat menggunakan sarana buku. Jadi semacam ada bottleneck, ya. Jadi yang disampaikan di sini sangat luar biasa, begitu bagus, begitu jelas, berbasis multimedia yang memperjelas fasilitator yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Siap. Menjadi tergerak hatinya untuk mencari informasi, tetapi apa yang terjadi ketika berhadapan di umat, umat hanya disuguhi buku atau kertas selembar. Ya, nah konten multimedia tadi juga saya menyarankan mungkin bisa digarap lagi supaya lebih efisien. Yang ketiga sumbernya Pak. Jadi kalau kita berdiskusi dengan umat, ternyata umat itu luar biasa. Kadang-kadang keinginan tahunya selalu meluap-luap, tapi fasilitator juga kadang-kadang kekurangan informasi mengenai sumber yang baik untuk digali oleh umat.
Nah ini kalau ada tersedia konten multimedia yang bisa disampaikan ke umat, yang membuat umat bisa menggali informasi yang terpercaya, yang baik, yang relevan dengan kegiatan APP ini, nah kemungkinan ini akan menjadikan kegiatan APP ini memberikan bekal kepada umat, pengetahuan kepada itu tidak setengah-setengah. Jadi umat yang memang mau menggali itu disediakan referensi, link, atau bahkan materi multimedia yang bisa dia akses dan dia pahami dengan cara yang lebih mudah. Dimengerti. Nah itu aja Pak pesan dari saya. Mungkin lebih kepada usulan ya Pak ya. Usul gitu ya Pak ya. Terima kasih. Strategi komunikasi yang jadi tantangan, itu poin dari Pak Tris. Bentuknya bisa macam-macam, multimedia dan tadi yang sudah disampaikan Pak Tris. Terima kasih banyak Bapak. Boleh Bapak satu yang tadi juga, Pak namakan sendiri nggak Pak? Oh monggo Pak, silakan Pak. Kok orang Batak monggo ya Pak ya. Silakan Pak namakan sendiri yang ya. Nama saya namakan dari lingkungan Santa Agnes, wilayah Santa Maria. Ini hanya sedikit sebenarnya yang saya tanya. Jadi kalau dari bacaan yang ditampilkan tadi, maka ada persekutuan Allah. Persekutuan Allah itu menuju kepada kebersamaan, keselamatan. Muncul pertanyaan yang menggelitik saya, bersama-sama selamat atau selamat bersama begitu. Apakah kita bisa masing-masing selamat atau tidak? Karena kan tadi dikatakan sekian persen yang ikut AAP, sekian persen. Karena kan kita sebagai orang Katolik tadi dibilang individu ya, otonom, independen. Jadi kan banyak umat kita bilang kan saya yang penting berbuat baik, ikut liturgi, ekaristi setiap minggu. Sehingga di tempat kami juga ada anggota yang tidak masuk anggota lingkungan. Karena mereka juga pikir kalau dia ikut misa, mereka juga akan selamat. Nah, saya nggak tahu bagaimana kira-kira sumber untuk menjawabnya. Karena kita selalu memang ajak bersama, begitu ya. Tapi ada orang yang merasa tidak perlu bersama, mereka juga akan selamat. Baik. Mungkin barangkali selalu dalam pertemuan seperti ini kita juga mengingatkan sumber iman Katolik itu apa sih begitu ya, dan kemudian sejauh mana kita bisa mempertanyakan sumber iman itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Namaken, pertanyaannya sudah kita catat. Bapak dan Ibu ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu. Boleh Pak, boleh. Silakan Bapak, nama dan lingkungan atau wilayah. Basuki Hudioro dari Santo Matius, Hati Kudus. Jadi saya menanggapi Bapak itu tadi, siapa saya nggak lupa namanya, mengenai cara cara menyampaikan, cara fasilitasi dengan multimedia ke apa gitu. Oke. Saya pernah dulu bilang sama Pak Michael, Pak Indra, Pak Indra ya. Iya, Pak Indra. Itu bahwa saya tuh dulu memang bisa komputer, tapi sekarang tidak bisa, apalagi tidak punya komputernya yang harus menyesuaikan gitu. Jadi maksud saya, jadi saya akan mengajar dengan buku saja, karena kalau dengan begitu kita nggak mampu. Sedangkan yang maju untuk jadi fasilitator, sementara saya sendiri. Baik. Ya, itu. Dimengerti. Jadi ya saya sih kalau mendengarkan senang, tapi kalau membuat sendiri, membuat seperti ya, itu membuat kesulitan. itu kan tidak bisa. Dimengerti, Padahal dulu Pak. dimengerti. Itu Dimengerti. aja. Terima itu kasih. saja ya Pak ya. Ya. Oke, itu curhat untuk opa-opa, dari opa-opa. Jadi begitu ya Pak ya. Baik. Tapi yang tadi yang multimedia nanti juga akan kita bahas Pak Tris ya. Bapak Ibu ada satu lagi kalau. Oh, ada dua. Ada dua. Oke, sebentar. Setelah itu Bu Prisia, setelah itu kita tutup dulu untuk sesi berikutnya. Silakan Pak.
Setelah itu Bu Prisia, mikrofon, and then kita bahas. Silakan Pak, silakan. Perkenalkan dulu, nama saya Yohanes Amprianto, biasa dipanggil Ampri, dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi Gunung Batu, wilayah Ciamas II atau Santo Yosef. Sebetulnya saya nggak bertanya, hanya sekarang kan sudah kemajuan zaman teknologi, sehingga kami atau saya tidak bisa mencatat seluruh materi yang ada atau yang ditampilkan tadi. Selain itu juga karena waktu, sehingga pemateri ya agak terburu-buru, ya maklum lah ya karena waktu terbatas. Bisakah nanti dikirimkan lewat grup? Untuk baik, materi Pak ya, materi ya. Saya bisa jawab, saya langsung jawab aja ya, bisa. Mereka dengan senang hati. Nanti dikumpulkan panitia, panitia akan kirim ke WA Group. Bapak dan Ibu bisa pakai PowerPoint tersebut kalau di tempat Bapak Ibu, di lingkungan atau wilayah juga punya. Jadi saya langsung saja, mereka mengizinkan untuk juga digunakan, begitu ya? Iya, senang sekali kalau sudah bisa diizinkan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir dari Bu Prisia dulu untuk sesi ini, silakan Bu. Saya mau minta kepada Pak Bayu untuk memberikan contoh-contoh aksi nyata transformasi dalam gereja sinodal selama APP ini dan sepanjang tahun yang dapat dilakukan oleh umat di lingkungan wilayah OMK, sekolah, SMP, SMA, SMK, lembaga hidup bakti. Siap, terima kasih Bu ya. Wah, ini saran yang luar biasa baik. Bapak dan Ibu, kita tutup dulu pertanyaan, kita akan bahas. Bapak-bapak pemateri, apakah sudah ada yang bisa merespon? Dipersilahkan. Oh, Pak Bayu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab, menanggapi ya pertanyaan dari Pak Fred tadi. Memang benar bahwa tugas awam seperti yang disebutkan Pak Step tadi itu adalah sebagai nabi, raja, dan imam. Nah, dalam pemaparan saya tadi, saya mengatakan bahwa panggilan hidup dalam gereja Katolik itu ada tiga, itu kelompok yang tertahbis yang pertama. Nah, itu golongan para imam. Jadi bukan tugas awam sebagai imam atau golongan para imam. Kemudian yang kedua itu kelompok hidup bakti. Dan yang ketiga itu adalah kelompok hidup berkeluarga. Jadi yang saya maksud tadi adalah tiga panggilan hidup itu. Jadi bukan tugas awam. Kalau tugas awam memang benar apa yang disampaikan Pak Fred tadi sebagai nabi, kemudian sebagai raja, dan kemudian sebagai imam. Kemudian yang kedua, saat mana tubuh dan darah, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ketika dalam perayaan Ekaristi, itu kita semua yakin bahwa Kristus itu adalah hadir, atau Kristus itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, kemudian saat imam, jadi in persona Christi, jadi dalam pribadi Kristus itu, dia melakukan doa syukur agung, di situ roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka pada saat elevasi, itu ketika imam itu mengangkat roti dan anggur, maka imam mengatakan inilah tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuh dan darah Kristus. Jadi pada saat elevasi, pada saat diangkat, itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi perubahannya kapan? Itu ketika imam, dia in persona Christi atau mewakili Kristus atau sebagai pribadi Kristus, melakukan doa syukur agung. Demikian mungkin yang dapat saya tanggapi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bayu Sulis. Terima kasih Bapak. Kalau boleh juga kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya minta tolong dari perwakilan Biro AAP dan APP Keuskupan, ada Pak Iskandar, untuk sharing
tentang bagaimana konteks ini disusun materi-materi tujuan pertemuan ini mulai dari memahami, menyadari dan melakukan. Ini sebetulnya ini Pak ya, sebetulnya satu rangkaian yang selalu kita lakukan di setiap AAP dan APP. Dipersilakan Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Hertap, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memberikan sedikit masukan atas pertanyaan tersebut. Pertama, pada saat kita menyusun tema ini, kita berkonsultasi dengan Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup menentukan temanya. Nah, berdasarkan tema besar itu, baru kita breakdown menjadi subtema, 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 subtema. Karena kalau kita langsung bicara, tema yang dipilih Bapak Uskup, sekali lagi, yang dipilih oleh Bapak Uskup sendiri. Karena pada waktu kita diskusi dengan OMK, kalau kita bicarakan ini untuk remaja, menarik nggak judulnya? Sangat tidak menarik. Untuk anak-anak BIA gimana? Ayo anak-anak BIA kita bicara liturgi, ekaristi, menginspirasi, transformasi dalam gereja sinodal. Ngerti nggak anak-anak BIA? Betul. Oleh karena itu, kita akan mencoba membreakdown itu untuk bahasa-bahasa yang sesuai. Karena temanya berat. Dari tema besar ini, kebetulan kita bicara di sini adalah untuk yang dewasa, itu dibuat menjadi 4 subtema. Di mana 4 subtema ini kita mulai dari pemahaman awal dulu tentang ekaristi. Karena kalau pemahaman ekaristinya sudah lebih mengerti, karena saya yakin kita semua mengerti. Tetapi kalau kita sudah dapat memahami jauh lebih baik, baru kita bisa memasuki pemahamannya yang lebih mengena. Setelah itu baru kita bisa terinspirasi untuk berjalan bersama di pertemuan ketiga. Setelah itu baru kita bisa melakukan gongnya yang terakhir adalah transformasi yang tadi Pak Bayu bilang. Jadi untuk setiap pertemuan itu biasanya memang dibuat rundown seperti itu dalam subtema-subtema supaya kita tidak bisa langsung straight on target langsung kepada tujuan. Kalau temanya seperti itu, tujuannya adalah transformasi, kita langsung bicara transformasi tanpa kita memahami apa sih yang dimaksud liturgi, apa sih yang dimaksud dengan sinodal, apa sih yang dimaksud dengan sebagainya dan sebagainya, itu kemungkinan kita akan missing, kita akan miss target. Oleh karena itu dibuat seperti itu, ada yang kita diajak untuk mengenal dulu, ada yang untuk lebih memahami, dan seterusnya tadi, untuk nanti pada puncaknya di pertemuan keempat adalah transformasi atau aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu akan lebih baik kalau nanti kita bisa jawab pertanyaan yang dari Bu Prisya. Kelihatannya itu titipan tuh Bu pertanyaannya. Ya, sehingga bisa dilakukan transformasi di BIA seperti apa? Transformasi saya sebagai seorang pribadi, seorang Katolik, sebagai pribadi, transformasi saya apa? Sebagai lingkaran yang sedikit lebih besar, dalam keluarga saya, transformasi saya apa? Sedikit lingkaran lebih besar, di lingkungan saya, transformasinya apa? Baru di wilayah saya, baru di paroki saya, baru di dekenat saya, baru di keuskupan dan sebagainya. Tetapi semua harus mulai dari saya dulu. Bagaimana kita mau mencapai tujuan itu kalau transformasi-transformasi yang kecil-kecil ini kita belum terlalu paham kalau tidak dipecah-pecah dalam subtema-subtema tersebut. Jadi kira-kira sedikit masukan yang dapat saya sampaikan. Dan satu hal lagi, PSE ini bukan, terutama kami yang di biro, kami bukan guru bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau kita membahas tentang apa bedanya memahami, mengenal, dan menyadari, kayaknya saya perlu sekolah lagi bahasa saya. Karena bahasa Indonesia saya nilainya 6 terus terang. Ya, tapi maksud saya kita mau membahas ini adalah sebagai pesan utama yang mau disampaikan ke umat itu apa. Saya ingat pertanyaan seperti ini, mungkin teman-teman ingat pada waktu kita sosialisasi dekenat, Pastor Ridwan jawabnya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat ya, PSE itu urusan utamanya adalah amplop bagi-bagi uang. PSE bukan ahli liturgi. PSE bukan ahli kitab suci.
Jadi kalau pertanyaannya mendetail ke arah sana, bukannya tidak boleh, tetapi nanti disampaikan ke seksi-seksinya masing-masing di paroki. Kita mau bicara lebih detail tentang tadi pertanyaan liturgi, buku TPE, kapan konsekrasi tubuh dan darah dan sebagainya. Silakan diskusinya nanti dengan seksi liturgi yang memang bagiannya. PSE bukan bagian itu. Ya. Kalau mau pertanyaan tentang apalagi tadi kitab sucinya nanti dengan seksi kitab suci. Gitu. Ya, karena PSE itu tujuannya lebih kepada sosial ekonomi, karitatif dan sebagainya. Tetapi semua dihubungkan dengan tema dari Bapak Uskup. Jadi PSE tidak bisa membuat tema sendiri. Tetapi tema-tema tersebut tujuan utamanya adalah untuk dikembalikan kepada umat dan ada pesan Bapak Uskup yang disampaikan melalui setiap pertemuan. Ya, oleh karena itu mohon nanti di lingkungan atau di wilayah tidak diborong. Pertemuan 1, 2, 3, dan 4 kita babat dalam satu hari, selesai. Gak bisa, harus ada bertahap seperti itu. Kenapa? Ya. Karena masing-masing pertemuan ada tujuan pertemuan, ada pesannya. Tadi menanggapi juga pertanyaan, kenapa ada pertanyaan yang sedikit dan ada pertanyaan yang banyak. Pertanyaan sedikit dan pertanyaan yang banyak itu prinsipnya adalah untuk mengguiding, memandu. Supaya pertanyaan 1 kalau sudah bisa terjawab akan masuk ke pertanyaan 2, 3, dan terakhir. Kalau pertanyaan terakhir sudah terjawab, itu biasanya tujuan pertemuan sudah terpenuhi. Karena pertanyaan itu didesain untuk menjawab tujuan pertemuan. Supaya apa? Supaya para pemandu dibantu pada saat kadang-kadang diskusinya menjadi agak panjang dan quote-unquote agak tidak terkontrol, kita kembali ke tujuannya gimana. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya nambahin pertanyaan sendiri? Jawabannya boleh. Pemandu mau nambahkan pertanyaan sendiri, boleh nggak? Boleh, tetapi selesaikan dulu pertanyaan yang di buku. Ya. Supaya tujuannya sudah tercapai. Mau menambah, boleh. Karena pemandu sudah dibekali seperti sekarang ini, sehingga kadang-kadang justru pertanyaan dari para pemandu di lingkungan dan di wilayah justru lebih relevan dengan situasi setempat. Demikian kira-kira yang dapat saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar yang mewakili juga Biro AAP dan APP Keuskupan Bogor. Bapak dan Ibu tentang multimedia, Bro Aldi bisa sharing mungkin tentang multimedia pendekatannya, mungkin ada usul, dan sebetulnya tadi juga sebuah usulan bahwa penyampaian ini baiknya juga dengan kemasan-kemasan yang juga kreatif, mungkin multimedia. Silakan Bro Aldi. Oke, saya izin berdiri ya biar terlihat yang bertanya. Baik, saya mencoba menanggapi apa yang tadi disampaikan. Sebelumnya terima kasih untuk masukannya, tentu masukan yang baik. Tadi ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama terkait dengan undangannya dibikin menarik, dan yang kedua terkait dengan materi yang dibikin secara konten digital ya, untuk membantu teman-teman memberi materinya lebih mudah dan menarik juga gitu. Saya tanggapi yang pertama dulu terkait dengan undangan yang menarik. Untuk pertemuan APP itu kan masing-masing wilayah dan lingkungan atau komunitas lainnya seperti OMK kan punya waktu masing-masing. Jadi kan tidak diseragamkan oleh paroki akan seperti apa. Sehingga tentu termasuk undangannya silahkan lingkungan, wilayah, komunitas-komunitas membuat undangan masing-masing. Sehingga kalau dirasa undangannya sekarang ini kurang menarik, mari silahkan ini saatnya semua berkreasi secara mandiri di komunitas masing-masing gitu untuk membuat lebih menarik seperti apa. Sebagai contoh kalau di OMK dan Bina Iman Remaja itu betul bahwa undangan nggak boleh cuman teks, tapi harus ada poster, e-flyer dan macam-macam itu kita bikin. Tapi kalau di lingkungan dan wilayah mungkin Bapak Ibu tidak punya sumber daya yang bisa untuk itu, silahkan disenggol pendamping OMK-nya. Siapa tahu ada OMK-OMK yang bisa membantu. Malah justru kalau saya lihat kesempatan ini bisa dipakai untuk nyenggolin yang selama ini belum aktif untuk berkolaborasi bersama. Itu yang pertama terkait dengan undangan. Silahkan kembali ke wilayah, lingkungan atau komunitas masing-masing untuk ber-APP. Terus kedua untuk materi digital,
Terima kasih masukannya, ini sangat baik tentu saja. Tapi kembali lagi ke resource ya, mungkin dari tim PSE sebagai koordinator penyelenggara APP dan AAP itu mungkin akan ada keterbatasan sumber daya untuk mengerjakan ini. Tapi ini masukan yang baik, dan di sini juga ada Tante Pris sebagai PSE paroki, kemudian ada Biro APP dan AAP yang dari keuskupan juga ada. Sekiranya nanti bisa, tentu bisa memperkaya materi kita. Ya, tapi memang betul yang paling penting mungkin bukan masalah bentuk materinya seperti apa, karena tadi sesuai masukan Bapak juga bahwa mungkin nggak semua kondisi wilayah dan lingkungan itu sama ya. Fasilitatornya mungkin nggak bisa pakai digital, kalau dipaksain pakai digital malah pesannya nggak sampai ya malah mungkin gitu ya. Nah itu kembali silakan dilihat di masing-masing wilayah, lingkungan, komunitasnya kondisi yang paling pas seperti apa. Kalau untuk materi atau konten digital ini masukan yang baik. Ada Biro AAP APP dari Keuskupan dan PSE yang mungkin bisa menampung untuk coba dipikirkan apakah nextnya secara resource sumber daya bisa menggarap ini atau tidak. Mungkin begitu jawaban dari saya dan komentarnya. Terima kasih Bro Aldi. Bapak dan Ibu, sayang sekali ya diskusinya sebetulnya masih menarik dan pasti masih ada komentar dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Sayangnya waktunya sudah cukup dan Bapak dan Ibu. Sebetulnya kita kalau panitia senang sekali kalau bisa sampai sore begitu ya, tetapi mungkin tidak memungkinkan. Nah, iya ya. Wah, ini tandanya masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kalau ada follow up pertanyaan, komentar, kita punya WA group. Sesederhana apapun komentar, sesederhana apapun pertanyaan, tentunya very welcome, sangat ditunggu Bapak Ibu di jaringan komunikasi kita. Contoh-contoh. Tadinya saya pikir tadi kalau contoh-contoh itu jadi PR. Nanti Ya baik Bu Pris, menjawab pertanyaan Bu Pris, yang saya tangkap adalah sebenarnya kan Sinode Keuskupan Bogor itu disebutkan dalam kata pengantar atau kerangka dasar dinormakan kan, dinormakan dalam buku ini gitu, buku kebijakan pastoral transformatif. Di sana banyak contoh-contoh yang bisa kita terapkan. Tentunya ini tidak membatasi kreativitas, keinginan batin masing-masing peserta atau umat yang hadir dalam pertemuan. Cuman mungkin ini bisa memberikan gambaran. Ini misalnya contoh aksi nyata sebagai umat, kan ada bidang-bidang ya. Sebagai umat dalam bidang keluarga. 1. Umat Katolik mengupayakan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan pastoral yang terkait keluarga ya. Jadi kalau punya niat, oh saya mau ikut marriage encounter, itu sudah sebuah tekad pribadi, keluarga itu berdua begitu ya, suami istri ikut ME misalnya. Ini salah satu contoh yang diamanatkan oleh sinode gitu ya. Sinode ini adalah jalan bersama kita, ini hasil rangkuman dari proses setahun lebih begitu ya, sehingga menghasilkan buku ini. Atau umat Katolik mengupayakan diri menggunakan media sosial untuk keperluan yang baik dan bermanfaat positif bagi dirinya dan orang lain. Ini juga hasil dari pendapat-pendapat umat di seluruh keuskupan, di seluruh paroki di Keuskupan Bogor yang meminta memang adanya bagaimana menggunakan gadget secara bijaksana gitu ya. Lalu umat Katolik melakukan kunjungan antar keluarga, terutama keluarga yang sakit. Jadi kalau di lingkungan itu punya ada keluarga yang sakit, alangkah baiknya kalau secara pribadi umat paroki dalam keluarga, oh yuk kita kunjungi. Nah ini contoh-contoh dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini saya cuplikan dari buku ini, jadi tidak perlu mungkin baca buku ini, bisa juga dibaca sebagai mungkin dibaca umat juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya sarankan memang kadang kalau umat dikasih blog banyak gitu nggak akan dibaca ya. Maka kita bisa dulu waktu pandemi di lingkungan saya itu pertemuan APP pakai WA ya. Pelan-pelan kita bimbing begitu, kita sajikan satu-satu. Jadi itu juga bisa tidak hanya di pertemuan APP ketika bertatap muka gitu ya. Sehari sebelumnya bisa kita bagikan. Setelahnya juga kita bisa bagikan lagi yang terkait. Jadi orang masih bisa baca, masih bisa membaca. Kan grup WA sekarang yang paling simpel lah. Mungkin Bapak Ibu semua hampir di sini saya bisa katakan 90% WA. Tapi kalau dikasih PowerPoint segini nggak bakal dibaca. Berikan satu halaman sambil bercerita begitu ya.
Mungkin sambil tiduran dia akan baca itu begitu. Itu strategi-strategi bagaimana kita memanfaatkan media, bagaimana juga tetap pertemuan APP kan tidak terbatas pada hari H, berkumpul di hari rumah Bu Tres jam 7, ya, gitu kan? Enggak ya? Begitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Nanti silakan dibaca bagaimana juga sebagai pribadi OMK, di OMK, sekolah juga begitu, ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dibaca, ini saya berikan saja gitu. Baik, terima kasih Bu Pris. Terima kasih Mas Bayu. Bapak dan Ibu, ada satu tadi pertanyaan atau komentar tadi ya. Rasanya materinya itu luar biasa. Terlihat juga penting sekali karena kembali ke liturgi. Tapi kemampuan kita sebagai manusia, lingkungan juga terbatas. Kalau boleh Bapak Ibu, dengan semangat serahkan pada Tuhan, apa yang kita dapat hari ini kita bagikan kepada umat-umat di lingkungan dan wilayah Bapak Ibu ya. Walaupun sesuatu yang besar tadi kita mulai dari yang kecil. Dan satu Bapak Ibu, Katolik itu luar biasa. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Luar biasa. Karena apa? Karena sistem pembinaan umatnya itu secara terus-menerus. Ada APP, AAP. Nanti ada misa tiap minggu begitu ya. Jadi kalau boleh, karena ini temanya liturgi, setidaknya kita bisa mengajak umat kembali aktif liturgi, memahami apa itu liturgi, dan dengan imannya yang begitu kuat, tetap datang liturgi, misa ke gereja. Kalau itu tercapai saja, sudah luar biasa. Contoh yang banyak-banyak yang tadi, itu pasti bisa juga terimplementasikan. Jadi setuju ya, kita mulai saja bagaimana umat bisa cinta dengan misa, dengan liturgi. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti di lingkungan dan wilayah kita percaya Bapak Ibu bisa mengolahnya sesuai dengan konteksnya Bapak dan Ibu. Demikian Bapak Ibu, diskusi hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan dengan pengumuman-pengumuman terkait dengan pengumpulan dana, bagaimana. Nah ini juga akan disampaikan oleh Pak Marwoto, Wakil Ketua Seksi PSE. Tidak akan begitu lama Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk Pak Marwoto dan kita semua. Terima kasih Pak Ertap. Salam, suster, Bapak, Ibu, bruder juga ada. Baik, makasih. Kita tinggalkan sesi tanya jawab yang seru dan saatnya sekarang ke pengumuman tata cara penyerahan dana APP 2023 di lingkungan wilayah atau gereja. Saya agak kagok baca dari kanan ya, bukan orang Arab. Mana? Kok nggak mau? Pak, belum. Oh, belum on. Bapak Ibu, pengumpulan dana APP akan diberikan dengan 2 amplop warna merah dan biru ya, yang sudah disediakan oleh panitia PSE, oleh seksi PSE. Nanti habis ini bisa diambil di ruang depan. Setiap amplop sebelum diserahkan ke umat terlebih dahulu harap di stempel lingkungan atau wilayah. Demikian juga untuk amplop yang di gereja akan distempel PSE dan mulai diedarkan pada pada Rabu-Abu sudah mulai diedarkan ke umat. Seluruh umat berhak mendapatkan amplop, sebenarnya setiap keluarga ya berhak mendapatkan amplop 1 pasang, dan jika menghendaki lebih dari 1 pasang boleh, tetapi harus dicatat. Semua amplop akan dikumpulkan di lingkungan masing-masing pada selambatnya tanggal 30 Maret, dan mohon lingkungan merinci, di situ ada lembar isian yang merinci seperti jumlah penerimaan dana, jumlah amplop yang diterima, dan jumlah amplop yang kembali, baik kosong maupun isi, jumlah amplop yang tersisa atau tidak terbagi. Setelah dihitung, uang direkap oleh masing-masing wilayah, mohon ditransfer selambatnya 3 April 2023 ke rekening
PGPM Roma Katolik, nomor rekeningnya ada Bu, banknya BCA. Dan jika sudah ditransfer, mohon bukti transfer difoto dan dikirimkan ke Bendahara PSE Ibu Maria Gunawan, baik itu foto transfer maupun rekapitulasinya. Ada nomor WA-nya di sini. Lalu bukti pengiriman yang asli dan rekapitulasi boleh dikirimkan ke Sekretariat Paroki yang nanti akan diserahkan ke PSE. Setelah dana terkumpul dari semua wilayah akan disetor ke keuskupan setelah dikurangi biaya-biaya penyelenggaraan APP. Amplop yang tidak terkumpul pada waktu yang ditentukan bisa diserahkan ke Sekretariat Paroki 1 bulan sesudah Paskah untuk diserahkan ke PSE atau dimasukkan ke kotak gereja. Dan ketentuan yang terakhir ini, lingkungan tidak diperkenan menggunakan dana APP karena semua akan diserahkan ke keuskupan. Ada tambahan lagi Bapak Ibu pengumuman untuk pengumpulan dana SKP atau OMK. Tahun ini mulai ada pengumpulan dana dari OMK dan SKP, sama ketentuannya pengumpulan dana dilakukan sepanjang masa Prapaskah mulai Rabu Abu. Dana yang terkumpul dihitung oleh Ketua OMK atau SKP atau pendamping OMK selamanya 30 Maret. Setelah dihitung dan dikumpulkan, maka dana tersebut ditransfer ke paroki selamanya 3 April. Rekeningnya tetap sama atas nama PGPM Roma Katolik. Dan sama juga bukti transfer dan rekapnya dilaporkan ke Ibu Bendahara PSE dan aslinya dikirim ke Sekretariat Paroki. Hasil laporan dana APP yang terkumpul seluruhnya akan diserahkan kepada keuskupan, sama juga fungsi sama dengan di lingkungan. Dan ini juga untuk yang di sekolah, sama juga sekolah di Bogor, SMP, SMA maupun SD, pengumpulan dana APP melalui masing-masing sekolah sepanjang masa Prapaskah dimulai juga 22 April mulai Rabu Abu. Semua dana persembahan dikumpulkan dihitung masing-masing selambat-lambatnya juga 30 April. Dan kemudian dana yang terkumpul juga disetor ke katedral dengan bank yang sama, rekening sama pada selamanya 3 April juga. Sama juga ketentuannya jika sudah mentransfer, buktinya dikirimkan ke Sekretariat Paroki, sebelumnya difoto dan dikirim ke WA ke Ibu Maria. Sama juga laporan asli, Bapak Ibu, laporan asli dikirim ke Sekretariat Paroki melalui Bu Laini atau Pak Ai. Dana terkumpul juga akan diserahkan ke keuskupan. Oke, demikian Bapak Ibu pengumuman program APP yang kami sampaikan. Sesudah ini nanti akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Selamat ber-APP Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, Bapak Ibu, tinggal 5 menit lagi kita di acara ini. Tadi sudah ada Mars BMV, jadi nanti kita akan bernyanyi bersama. Tentunya nanti setelah bernyanyi baru kita foto bersama. Sekarang sebetulnya udah penutup Bapak Ibu. Sekarang kita mau persiapan doa penutup begitu ya. Tetapi sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Romo Paroki yang tadi pagi juga bersama dengan kita bersama, kepada Ketua Seksi PSE dan tim, Ibu Prisia, kepada para pemateri dari semua seksi yang ada di Paroki Katedral Bogor, teman-teman Komsos, terima kasih atas dukungannya atas kegiatan hari ini, yang mungkin juga dengan bantuan teman-teman Komsos, multimedia juga akan terus berlanjut, termasuk sosialisasi hari ini. Kepada suster, bruder, tadi pagi ada frater juga, begitu ya,
Dan Ibu dan Bapak perwakilan dari lingkungan dan wilayah, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tidak berkenan, mohon maaf, tentunya kita berusaha untuk yang terbaik untuk Tuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita boleh persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, boleh? Kita persiapkan hati, kita masuk ke dalam suasana hening, karena kita mau berdoa. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hari ini kami berkumpul bersama, pertama-tama untuk memuji kebesaran nama-Mu, dan juga kami berkumpul bersama untuk mempersiapkan aksi puasa pembangunan. Aksi puasa pembangunan ini merupakan bagian dari persiapan kami dalam masa pertobatan dan persiapan kami juga untuk bersama-sama dengan Engkau berjalan satu langkah demi satu langkah ke arah pertobatan yang nantinya juga kami akan rayakan dengan peristiwa puncak wafat dan kebangkitan-Mu dalam peristiwa Paskah. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada kami semua. Pakailah kami untuk dapat mewartakan pesan-pesan bahwa liturgi merupakan sumber dan puncak dari kehidupan iman kami. Pakailah kami ya Bapa sebagai pewarta sesederhana yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan dan atau wilayah kami masing-masing. Bantulah kami ya Bapa dalam persiapan kami untuk dapat memfasilitasi di umat. Dan berkati juga nanti pada saat pelaksanaannya. Semua ini ya Bapa, kami lakukan dan kami haturkan demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini juga kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, foto dulu atau nyanyi dulu? Nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya, nyanyi dulu. Mars BMV. Karena suara saya pas-pasan, kita nyanyi bersama Bapak Ibu ya. Dengan pagi mulia kita satu suara bangkit maju bersama membangun gereja, satukan langkahmu, mari kita maju membangun gereja katedral tercinta. Dengan Bunda Maria gereja berjaya, meski badai menghadang kita akan menang. Jayalah BMV, engkau parokiku, engkau ku banggakan sampai akhir zaman. Jayalah BMV, engkau parokiku. Puji Tuhan, kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk kita semua. Sekarang kalau berkenan foto bersama, kita boleh ke depan. Ini acara yang terakhir.